Yang kami hormati Ketua Pengurus PKTA SPD beserta Dewan Pembina. Yang terhormat Bapak Muhammad Novanzul Fahmi MPD selaku pemateri kita pada hari ini, serta yang kami banggakan Bapak Ibu Wali Murid dan seluruh peserta acara parenting pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini Sabtu 25 Juli di TKTA Sengaja. Tema seminar kita pada hari ini sangat menarik dan erat kaitannya dengan program literatur kita, yaitu satu frekuensi, sinkronisasi pola asuh di rumah dan stimulasi fisikal. Boleh tepuk tangannya? Harapannya melalui sesi ini kita sebagai orang tua dan pendidik bisa saling berkolaborasi agar pola asuh anak di rumah sejalan dengan pendidikan yang diberikan di sekolah. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, izinkan saya membacakan profil singkat dari narasumber debat kita pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Novanzul Fahmi MPD. Daftar riwayat hidup: nama lengkap Muhammad Novanzul Fahmi MPD. Profesi dosen dan kapolri program studi PJ PAUD Polisi Jepara. Riwayat pendidikan TK Tunas Harapan, SDN 3 Klasak, SMPN 1 Pecanaan, SMAN 1 Pecanaan, S1 PJ PAUD FIP UNES, S2 di Tes Konsentrasi PAUD Pasca Sarjana UNES. Ada pun untuk riwayat penelitiannya, yang pertama yaitu pendaruh APE berbasis terapi okupasi terhadap peningkatan bahasa ekspresif anak autis di YCHI Autism Center. Yang kedua yaitu manajemen psikoedukasi berbasis nilai USPJ melalui pendekatan literasi untuk mengembangkan karakter anak usia dini. Ada pun untuk riwayat pengabdiannya, yang pertama yaitu pendampingan pengembangan APE gerak edukatif berbasis IoT sebagai strategi penguatan karakter anak menuju Indonesia Emas tahun 2045. Yang kedua yaitu pendampingan paguyuban horor melalui kegiatan horor di Desa Pengabdi Kedung Jepara. Untuk riwayat publikasinya, yang pertama Strengthening the Religious and Monastical of Students, Tazkiyatun Nafs Guidance at Early Childhood Education. Yang kedua yaitu Negative Educational Lingo, Movement and Education based on Occupational Therapy to Optimize Expressive Skill in Children with Autism. Untuk karya bukunya, yang pertama yaitu Kisi-kisi Praktis Penulisan Buku Ajar. Yang kedua buku monograf Penerapan APE Kreatif Gerakan Edukatif bagi Anak Autis. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luas dalam dunia PAUD, sehingga tentu materi yang disampaikan nanti akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Adapun prestasi beliau yang juga akan saya sampaikan selain dari daftar riwayat hidupnya, yaitu yang pertama kita bisa melihat di layar beliau berfoto dengan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Bapak Abdul Mukti, dalam rangka penjelasan akademisi S1 bagi guru PAUD 1 Indonesia. Beri tepuk tangan bagi beliau. Selain itu juga di Prodi PJ PAUD Unisnu telah mendapat akreditasi unggul. Juga berbagai kegiatan seperti seminar internasional di Thailand dan di berbagai negara juga penghargaan Prodi yang mendapat status program studi terbaik ya Pak ya, program studi terbaik, program studi terbaik lingkup instrumen landik pada kegiatan audit mutu internal program studi 2024 dan 2025. Baik, tanpa memperpanjang kata, marilah kita sambut bersama narasumber kita, Bapak Muhammad Novanzul Fahmi MPD. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, terima kasih sudah berkenan hadir untuk berbagi ilmu bersama kami di TKTA 03 Depok.
kepada Bapak Muhammad Afan Zulfahmi MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, segenap dewan pengurus, dewan guru, yang saya hormati orang tua serta wali murid dari peserta didik dan anak-anak yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya Pak Nofam ya, paling dominan mikir, lah ini kok ada bapak-bapak kok isi jepal. Jadi memang saya dulu backgroundnya memang S1, S2-nya kalau jadi dulu kuliah ya memang cowok sendiri di kelas. Dan memang sebelumnya saya memang guru PAUD di PAUD-nya UNES. Menjadi kaprodi dan mengelola 3 lembaga sekolah. Yang satu sudah terakreditasi B, yang kedua sudah terakreditasi A. Dan ini saya juga berterima kasih kepada seluruh dewan pengurus dan dewan pimpinan dari TKTA Pengkol yang sudah berkenan mengundang saya untuk mengisi kegiatan parenting. Nah, jadi saya tuh waktu diberi surat pertama itu satu frekuensi ya. Saya bertanya-tanya, kok bisa satu frekuensi loh? Frekuensinya tuh di sini bagaimana? Nah, saya ingin tahu ini ya. Nah, berarti mau disatukan frekuensinya ya ini ya. Jadi ketika mau disatukan frekuensi, nah, mari kita satukan frekuensi terlebih dahulu. Nah, mungkin dulu ibu-ibu pernah ini ya menyanyikan lagu ini, sehingga sebelum mulai kegiatan biar gak tegang, kemudian ibu gak sepakat ya, saya mau memberikan lagu terlebih dahulu. Di laptop saya bisa. Oh ya. Sugeng enjing yen awan sugeng siang yen sore sugeng sonten yen wengi sugeng dalu diparingi matur nuwun ditimbali matur kelem yen lewat derek langkung yen lepat nyuwun pangapunten. Kenapa saya menyanyikan lagu itu? Karena saya mengamati sekarang itu banyak peserta didik atau mungkin banyak anak-anak remaja atau mungkin yang sudah notabene sampun usia dewasa atau dan sebagainya. Itu nek matur kalian orang yang lebih tua itu dulu. Ada pasor, ada orang yang lebih tua tentu ya ada yang nikah, ada yang wujud berbu lewat di depan orang tua. Kalau dulu kan diajari dari anak kuba, sekarang hal seperti itu tuh sudah mulai terjadi. Apalagi kok sampai bilang bosok sama orang tua, sama orang tua itu. Yuk, kalau misalnya bilang yuk, kok aku jadi banyak hal-hal karakter yang seperti itu ya. Apalagi kalau bapaknya sibuk, ibunya sibuk, ya sudah ini di rumah seperti akan beli HP. HP itu nanti akan menjadi berat. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kemudian dalam satu frekuensi ini ya, saya mau menyampaikan bahwasanya Kemdikbud. Kenapa kok Pak Novan kok kemarin sama Pak Menteri itu ngapain Pak?
foto. Nah, kemarin saya numpang foto ya. Itu karena dipercaya dari Kemenkesmas, itu guru-guru. Jadi sebagai batas info juga ya. Yang belum S1 linear sudah masuk ke politik 3 tahun. Itu dikuliahkan dari kementerian gratis full. Kuliahnya full online, full gratis. Berapa tahun Pak? Usia 50 tahun ke atas, 1 tahun lulus, dapat ijazah S1. Ijazahnya asli Pak, asli. Usia di bawah 47 tahun dikuliahkan 3 sampai 4 semester, tapi rata-rata capaiannya 3 semester. Untuk gelombang 2 dan gelombang 3 itu sudah diisi guru PAUD dan guru KB. Info yang beredar kan guru KB dan guru PAUD itu tidak bisa sertifikasi. Ruangan dari kegiatan sinkronis di pengembangan kualitas akademik itu adalah yang sudah dikuliahkan S1 langsung dididikannya itu kita tinggal menunggu RUU sertifikasi. Jadi harapannya itu adalah untuk membantu bapak ibu yang sudah lama mengajar di TK, KB, PAUD. Saya juga pernah mengalami ngajar di PAUD itu enak cuma nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk. Coba yang bilang kayak itu tak kayak muncul seminggu. Wah, itu kita akan tahu rasanya harus sabar, mati. Ya kalau menjadi seorang guru PAUD dia nggak punya rasa mati, nggak punya sabar, tidak punya rasa basic sayang sama anak. Nah, nanti anak nggak mau berangkat sekolah, apalagi anak itu kan paling jujur. Yuk, apa aja, Kak, kok nggak mau berangkat sekolah kenapa? Guru galak. Di sini ada guru yang galak atau buatan Bu? Betul nenter ya? Betul nenter ya? Alhamdulillah betul sini galak guru ini ya. Semuanya baik-baik ya. Yang ada pulas bilang awal Bu, makin pulas aja ini. Nah, Kemenkesmas dengan UNICEF Indonesia itu bekerja sama dengan peneliti dari Muhammadiyah dan NU. Ya. Jadi studi ini untuk mengungkap bahwa rata-rata kurikulum nasional yang berpusat pada siswa keberagaman representasi guru. Jadi guru itu kan punya gaya mengajar masing-masing. Kalau Pak Rahmat ngajar ya saya all sama anak-anak. Jadi misal anak-anak mau datang sama saya bebas, tapi dia punya batasan. Kalau bisa pembelajaran saya adalah guru saya. Tapi kalau bisa pikiran saya tempatnya. Lalu keterlibatan orang tua. Nah, jadi saya selalu katakan beberapa pertemuan itu ya. Sekolah itu bukan bengkel. Kenapa kok bisa bilang gitu? Kadang kalau ada orang tua yang bosan, anak saya kan tak sekolah ya, aku biar SPP. Ujungnya anaknya iso pinter, ujungnya anaknya iso langsung baca, langsung iso karakternya langsung baik, akhlaknya langsung baik. Ya. Padahal nanti saya akan membahas lagi dengan pusat pendidikan. Orang tua itu sangat penting. Yang pernah dikatakan dalam madrasah pertama itu ada di atau lingkungan pertama pendidikan itu adalah pendidikan anak dalam keluarga. Begitu di sekolah kan pengen anaknya langsung, ya saya bayar SPP kok. Intinya anak saya, gimana caranya langsung bisa pintar, gimana langsung bisa ada masuk. Kalau di sekolah itu sudah diterapkan semacam stimulasi tersebut, tetapi kalau di rumah nanti dibiarkan lagi, dia sama aja, mulai sebelum. Dan kemudian yang kaitannya dengan lingkungan sekolah yang positif. Saya rasa lingkungan di sini sudah positif karena apa? Satu, lingkungannya bersih, kita bisa melihat sendiri. Kemudian dari kenyamanan dari setiap kelas ini sudah banyak hiasan-hiasan di lingkungan kelas. Ya. Jadi anak-anak, kalau kenapa kok ruangannya PAUD itu sama mereka kok dijangkaukan, bukan berarti gurunya nasis ya, tapi memang anak-anak itu punya gaya seperti itu. Pasti kamarnya anak-anak itu banyak jangkauan, A, B, C, D, jangkauan stiker. Memang karakteristik anak itu seperti itu. Dan kemudian itu yang menjadi faktor kunci yang mempengaruhi capaian belajar. Saya pernah jadi guru TKB, itu kurang lebih selama 3 tahun. Guru TKB PR paling terberat pasti juga sama orang tua. Bu, anak saya sudah bisa baca belum?
sudah bisa nulis belum? Pasti. Waktu saya mengalami sendiri, saya mulai kelas 2 itu belum bisa baca. Jujur itu, ini boleh tanyakan sama guru saya. Kan dulu waktu SD bisa baca nggak waktu mas? Nggak bisa. Saya suruh nulis nggak mau. Karena saya dulu suruh nulis itu pakai latte terus belum beres-beres. Itu karena apa? Dulu saya dipaksa orang tua. Ini harus bisa begini. Padahal yang namanya anak itu dia punya beberapa kecerdasan wajib. Jadi kenapa kok anak itu kalau nggak bisa matematika itu ini kurang pintar, matematika kamu nilainya 5, fisika kamu nilainya 4. Tetapi orang tua tidak melihat sisi lain dari kecerdasan yang lainnya. Jadi di sini saya mau memahamkan kemungkinan besar program pendidikan itu masih punya potensi di kecerdasan yang besar secara linguistik atau bahasa. Oh, anak saya kalau matematikanya tapi kalau diminta untuk menceritakan gambar buku cerita dia tasbih. Jadi secara kemampuan bahasanya itu sangat tinggi. Kemudian kecerdasan logika matematika yang tadi terkait dengan logika. Kemudian yang kaitannya dengan spasial visual, penting ya. Kadang kan ada itu udah disuruh garap kayak tapi kok gambarnya kok bagus. Apakah itu dikatakan anak yang bodoh? Kan enggak. Terus ada lagi, ada anak yang kita sepak bola, kita pintar. Hanya karena dia nggak bisa main musik. Mulai musiknya jeblok ini, anak kumis tradisional. Kalau bisa tidak mendorongkan anak. Saya tekankan sendiri. Barangkali juga anak itu dia kurang menyukai dari dunia melukis dan lain sebagainya, tetapi dia sudah bergaul sama teman-teman yang lain terkait dengan kecerdasan interpersonal, dengan sosialnya seperti apa, dia mau berbagi, mau bekerja sama, dia mau bergotong royong dengan teman-teman yang lain, begini. Lalu apakah ada kecerdasan yang lain Pak? Ada kecerdasan interpersonal. Nah, bahkan sampai usia sekarang ini pasti masih ada yang bertanya-tanya, gue main, siapakah aku? Dia bertanya, jadi pulau ini sih pasti masih ada yang bertanya, apakah sudah menemukan strategi itu atau belum? Yang masih menjadi PR besar adalah kecerdasan interpersonal. Lalu ada kecerdasan naturalis. Jadi anak-anak yang suka ngasih makan ayam, ngasih makan burung, ngasih makan ikan, suka menanam, suka merawat pohon, itu sebenarnya anak-anak itu sudah jadi tanggung jawab. Cuma kadang itu kita tidak memahami bahwasanya manfaat dari kegiatan itu apa. Dan kalau usia-usia di bawah 2 tahun menurut berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikenalkan dengan kecerdasan naturalis dengan yang lingkungan alam, itu terkait dengan perkembangan otaknya itu sangat tinggi sekali. Dan biasanya ini saya sudah sharing, kalau di KBK sama KBB saya masih butuh pengenalan angka sama huruf. TKA saya masih kenalan huruf sama suku kata. TKB insya Allah sudah baca lancar karena saya sudah waktu itu 3 tahun ya. Dan sebelumnya mulai dari semester 1 sampai saya lulus S2 saya sudah mulai magang-magang di beberapa sekolah, mulai dari TKA Akacan yang kita termasuk TKA, kemudian di TKA Akpol, kemudian sempat mendapat beasiswa dari kementerian untuk menjadi guru di Malaysia, kemudian dari orang tua. Nah, kenapa kok di Indonesia itu begitu dengan di luar negeri? Karena apa? Di luar negeri itu mereka memang dibebaskan bermain betul karena perkembangan otaknya. Tetapi kalau usia 3 tahun, 4 tahun masih dengan drill baca betul zamannya. Walaupun kalau kasih baca kemana Pak? Karena kan itu TV, televisi, meja, kursi.
anak itu membaca visualnya. Jadi dia membaca visual, membaca gambarnya. Jadi dia mau katakan mobil apapun Honda ya, mereknya Suzuki ya dibaca Honda apapun Honda ya. Itu yang akan dikatakan dari visualisasi. Karena memang makanya saya bilang sekolah bukan gagal, tapi memang itu menjadi kewajiban guru untuk mengajari seperti itu. Tapi kan kita harus melihat anak ini itu dia seleksi apa enggak, punya hambatan dalam mengenal huruf apa tidak, itu yang penting. Tetapi kalau putra putri jadi itu tidak mengalami hambatan diseleksia, diskalkulia, hambatan dalam mengenal angka, ada kan masih ada kan? Menulis angka 9 itu terbalik angka 6, menulis huruf E keliru huruf A. Kalau anak jadinya itu apa namanya menunjukkan ciri-ciri seperti itu, dia sampaikan kepada guru. Itu yang dikatakan. Jadi anak-anak diseleksi itu menganggap bahwasanya hurufnya itu akan terbalik kemudiannya. Sama dulu saya seperti itu. Makanya saya dulu kalau diajarkan angka sama huruf itu saya gemes itu. Tapi kan alhamdulillah sakit terus guru sakit terus dosen itu jadi bukan berarti anak ini tidak masuk training ya, masuk depan itu tidak ada yang tahu. Hal-hal yang membuat bahagia anak, yang membuat sedih anak itu akan tersimpan dalam jangka panjangnya loh. Itu yang akan menjadi PR besar. Maksudnya gini, dulu itu saya dari anak yang sebenarnya tidak sama juga karena masuk dalam memori jangka panjang. Dari itu ketika menasihati anak, ketika memuatkan tinggi anak, apalagi ketika anak itu baru katakanlah nonton TV, dengan pulang kerja, masuk ke ini loh, nonton TV terus nggak gelap sinyal. Dengan secara tidak langsung itu inginnya itu memberitahu anak bahwasanya ojo nonton TV, tetapi nanti yang akan masuk di otaknya adalah TV, karena dia posisi otaknya itu baru fokus. Jadi kan masuki kalimat itu penting loh. Karena apa? Kemarin saya ikut certified hypnoparenting. Jadi saya mengundang narasumbernya langsung bahwasanya apakah ilmu itu benar-benar ada atau tidak? Akhirnya nggak percaya, cuma ditabek. Jadi ilmu itu kalau tidak disalurkan dengan pada tempatnya itu disalahkan. Jadi cuma ditabek dulu. Saya masih ada di sini. Lupa nama istrinya tapi sadar. Ya itu kalau videonya ditunjukkan istrinya tidur di dapur ya. Jadi sadar. Ditanya siapa nama istrinya? Saya lupa Pak, tapi saya ingat. Setelah dicapai lagi ingat nama istrinya. Jadi kalimat-kalimat itu adalah dari pikiran. Kalian, Pak, untuk mengatasi hipnotis itu seperti apa Pak? Satu. Apakah hipnotis itu selalu ya mata saya? Terus jadinya dikasih lewat gini, enggak. Jadi kan lewat HP itu bisa. Kenapa sekarang banyak ilmunya lewat HP? Karena apa? Jadinya fokus pada yang diucapkan itu. Makanya ketika dia dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, misalnya dia dihubungi sama suami atau sama istri atau sama kerabat tersebut. Karena apa? Begitu dinanya masuk, ya. Kalau ini bisa saya bantu, ya cara kantinnya ini. Nah, saudara saya juga ada yang kenal seperti itu. Nah, jadi saya ingin tahu cara mengenalnya seperti apa. Nah, kalau di dalam bis gimana Pak? Di kereta, kalau saya sendirian, jadinya tinggal selamatan bawah atau nyanyi-nyanyi di dalam hati. Jadi pikirannya jadi diajak ngobrol kan jadi nggak fokus. Jadi apa namanya itu sugestinya itu akan susah masuk. Nah, kenapa kok ada hypnoparenting itu disampaikan? Kemudian pasti pernah dengar ya. Kenapa kok hypnoparenting itu disampaikan ketika anak mau tidur? Karena berubah otaknya itu ketika dia tenang. Bayangkan dengan di bis ya, di kereta. Diajak ngobrol. Ibu, ini dia. Ini kan masuk. Terus kalau misal ya pakai headset atau apa, atau mungkin hitung-hitungan yang kuat semua. Aku masih sepi. Tapi
aja apa diucapkan, ya maksudnya kan sambil menghormati orang yang disebutnya. Caranya mana kemudian kalau acara yang Pak kayak televisi disambil itu benar Pak, ada teknik-tekniknya. Bahkan untuk terapi itu kan namanya terapi memaafkan ya, forgiveness. Sebenci apapun dirinya dengan seseorang itu bisa diterapi. Intinya itu adalah segala bentuk kesehatan itu sebenarnya dari pikiran. Dengan apa namanya sedikit dipikir data nanti jadi ya berkurang, mau apa ya enak seperti itu. Nah, kemudian yang terkait dengan kecerdasan tadi itu termasuk dalam konvensi hak anak. Jadi pada tahun 1989 pemerintah di seluruh dunia itu menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi konvensi PBB untuk hak anak-anak. Tapi saya masih mau menyaksikan ini ya, karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita di Palestina, ya, di Lebanon, ya. Itu kan bagaimana penanganan anak-anak di sana? Apalagi kalau saya menampilkan video-video kekerasan anak gitu ya, saya aja sampai lalu konvensi ini mengatur agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Pernah nggak orang tua itu meninggalkan anaknya? Misal, mama tadi mama baik. Jadi kebebasan dia menyampaikan itu secara tidak langsung menjadikan hukuman kepercayaan diri. Kenapa kok anak disuruh maju itu kadang itu minder nggak mau? Karena apa? Dari rumah dia sudah tidak diberikan kepercayaan dari orang tuanya. Orang tua saya aja nggak percaya sama saya, apalagi di sekolah berkat banyak. Kemudian dalam pasal 18 ya, jadi konvensi HAM ini tuh anak-anak tuh punya paspor anak. Jadi orang tua atau wali yang sah bersama-sama bertanggung jawab membesarkan anak. Dan semua pihak ini perlu selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pemerintah perlu membantu dengan menyediakan layanan untuk mendukung orang tua dan wali khususnya sekolah. Karena sudah banyak program sekolah kabin, TPK itu kan sudah banyak ya. Lalu tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan dan penganiayaan. Memang apakah terkait dengan kekerasan ini? Pak, saya juga dengan anak orang, tapi juga bentak anak masuk kekerasan. Tapi cara ini kayak jikot kan? Caranya bagaimana Pak? Kadang anak itu belum didengar. Jadi dia melakukan sesuatu yang belum pada tempatnya karena dia belum paham baik buruk, bagaimana benar dan salah. Jadi dia belum paham itu asli. Jadi jenengnya enak Pak, kayak ngomong. Saya juga punya anak. Sama, saya juga pernah begini. Kecuali pasti dulu sama. Ketika dia pegang saya pasti langsung saya. Ketika saya pegang maunya dia, pasti dia akan bilang, no HP. Itu yang harus kita sepakati. Jadinya nggak boleh anaknya pegang HP, tapi jadinya pegang scroll-scrollan Instagram. Dari itu kayak kalau saya sendiri. Lalu aturan utama anak yang harus dipenuhi itu apa? Gak hidup, saya yakin yang memenuhi hal ini. Dan atas kehidupan yang layak, dengan apa namanya, terkait dengan nutrisi makanan yang sehat, layanan kebersihan, air bersih, akses pengobatan. Saya yakin karena segala yang terkait itu untuk anak. Dan perlindungan
dengan dari kekerasan, eksploitasi, disintegrasi keluarga, konflik bersenjata ini tidak sampai kemudian. Lalu ada tumbuh kembang, akses pendidikan yang berkualitas, bermain dan edukasi. Nah, tumbuh kembang ini seberapa lama Anda menghabiskan waktu dengan anak dan seberapa lama intensitas Anda menghabiskan waktu dengan desa. Di hari libur apakah sudah diadakan kualitas bersama anak? Kualitas itu apa? Kita jadinya itu ngajarkan pasir kontekstual learning secara langsung. Kemudian terkait dengan bermain bersama anak itu ya minimal lah diajak lingkungan sekitar, bisa jalan-jalan seperti itu. Karena apa? Masa anak usia dini juga bisa diulang. Masa anak usia dini juga bisa diulang. Karena kita betul pertumbuhan otak kita jadi berjaya di usia-usia dini. Lalu ada partisipasi, mengutarakan pendapat, hubungan dalam pengambilan keputusan, berorganisasi, informasi yang dapat diakses. Jadi ketika anak menyampaikan pendapat, itu harapannya juga dengan apa alasannya juga. Nanti dengan konsep, apakah ini sama nggak dengan yang di sekolah? Kadang juga ada loh, anak itu wakil orang tua. Saya pernah mengalami. Iya, aku dimarahin dulu, saya diingat sama Pak Guru. Ada nggak ada yang seperti itu? Tetapi ada itu ya. Salah-salah yang ngomong mesti bilangnya. Dan karena saya pernah menjadi guru hal seperti itu. Lupa ini kok tangannya kok merah-merah, jadi coret-coret. Ini coba sih gurunya Pak Gurunya. Tapi dia sendiri yang coret, tapi anaknya bilang ini tadi Bu Guru, ini tadi Pak Guru. Nah, kayak gitu. Tetapi kalau jenengan itu tidak jeli mengatasi hal seperti itu, anak akan terbiasa play victim. Itu nanti jenengan yang akan memanen itu usia dewasa. Karena apa? Menanamkan hal positif ketika anak usia dini itu lebih baik daripada memperbaiki ketika usia dewasa. Kalau hal itu sering jenengan nanti biasa-biasa, makanya alami jenengan SMP sama terus sampai makin udah pasti sama orang tua nanti maka dari itu adalah karakter yang bagus. Nah, terkait dengan ini ya, sinkronisasi yang kaitannya tentang sekolah, ya, dan keluarga masyarakat. Karena apa? Dari dampak pendidikan kita di hadir di luar itu jelaskan bahwasanya pusat pendidikan itu ada keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan pertama itu sekolahnya dari keluarga. Dari rumah itu diajari nggak terkait dengan sopan santun dan lain sebagainya. Gimana cara kemandirian, bahkan life skill. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga diajarkan life skill. Itu kalau keterampilan itu, contoh menggantikan baju sendiri, pakai sepatu sendiri. Maka dia sudah bisa disuapi lagi. Lu saya itu sayangnya sama anak saya kok Pak. Tak pakai ingat, terus pakai tak jadikan, tak pakai sampai semua ya tak gua pakai tasnya. Memanjakan tapi ada porsinya. Karena ketika hal itu nanti dengan terus-menerus dan nanti kalau dia udah bilang saya mau belikan PCM, aku lagi makan Pak, saya nggak mau berangkat sekolah Bu, mau dibelikan belum dibelikan KRP. Nah itu karena adanya pembelaan. Jadi sediakan kainnya, jangan sediakan ikannya. Kalau mau beli sesuatu, ajari anaknya lagi. Berikan caranya main, pasti gitu. Oh mau beli sepatu ya, nanti kita buka, nanti ketika mau naik kelas kita buka bareng-bareng ya deh. Nanti setelah uangnya nanti beli ke pasar atau beli di TikTok atau gimana. Itu yang harus diajarkan. Kita sediakan kainnya, bukan ikannya. Meskipun mau jauh secara ekonomi, jadi mungkin mampu. Biasanya mampu Pak belikan langsung, mau itu dan terkait dengan pola asuh orang tua. Tapi kalau bisa
anak itu diajarkan bagaimana cara lainnya, bukan hanya langsung mendapatkan. Karena apa itu nanti akan berpengaruh besar untuk ini. Dengan minta sedikit apa disuruh apa nanti dia nanti apa. Jadi jadinya lebih gerak mengerjakan itu lagu. Makanya seperti itu. Karena ini memang saya mengamati jadi ya sudah seperti itu. Ya sekolah dan masyarakatnya. Nah ini di dalam keluarga ya, itu ada pola asuh otoriter, pola asuh demokratis dan permisif. Otoriter ini itu orang tua yang emosi, yang dijual, kalau demokratis ya, itu mau mendengarkan pendapat anak. Kemudian kalau permisi, segala keinginan anak itu setuju. Berbayangkan, kalau kita minta sesuatu sama orang tua, biasanya langsung dibelikan sama papa sama mama itu setuju. Anak jadi kan pasti nanti akan bulu-bulu, tantrum lah. Maka dari itu terkait dengan pola asuh sebaiknya menggunakan pola asuh yang demokratis, berimbang. Meskipun secara finansial dengan mampu untuk berimbang. Nah, keluarga meningkatkan kesadaran tentang resiko daring. Sebuah studi mengungkapkan bahwa banyak anak dan orang tua tidak memiliki pengetahuan menjaga keamanan diri di ranah daring. Jadi ini data ini dari Indonesia, dari berbagai yang meneliti anak seluruh dunia. Jadi 37,5% anak yang telah menerima informasi tentang cara agar tetap aman saat daring. Selain itu 42% anak merasa tidak nyaman atau takut karena pengalaman daring. 50,3% telah melihat gambar seksual di situ. Ya kan? Kita nekro kan nggak tahu ya keluar itu apa. Kan asal itu. Bisa nanti gambar kebun binatang, nanti nekro lagi gambar transportasi, nekro lagi gambar yang tiktok berjoget, apalagi sekarang baru rame itu. Dari lagu berubah yang tidak senonoh. Anak juga diucapkan orang-orang seperti itu ya harus betul di mereka tak belajar apa, jadi saya menyelipkan kemudian saya menyelipkan teman-teman Allah Subhanahu. Jadi dalam hak dan perlindungan anak dalam Islam, di dalam keluarga, ayah dan ibu itu bertanggung jawab di hadapan Allah untuk memelihara dan melindungi anak-anak mereka, termasuk melindungi dari bahaya penyalahgunaan media telekomunikasi modern. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu." Dijelaskan dalam HP, Facebook, kemudian laptop mau di-upgrade sampai seri 100.000 Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang di-upgrade masih tetap kan? Karena itu sebagai pedoman hidup umat. Sekolah merupakan lembaga pendidikan penting yang berfungsi untuk mengembangkan karakter anak. Oleh karena itu, sekolah harus berdiri di atas landasan nilai-nilai seperti toleransi. Saya yakin ini toleransinya sudah sangat tinggi. Rasa kasih sayang sama anak juga sangat tinggi. Juga nanti kekerasan, apalagi kalau sampai sebelum minyak kulitnya. Kalau zaman dulu ya masih diperlukan sampai pakai kayu dan sebagainya, sekarang sudah tidak ada. Dan Rasulullah SAW bersabda, bukanlah dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak. Berarti aku sebagai umatnya Rasulullah itu harus menyayangi anak.
Kenapa kok di pondok itu kadang itu ada anak latihan? Itu di sini pondok udah payah ini. Padahal nggak juga. Oh, kenapa juga? Jadi memang anak-anak keluarga seperti itu. Saya kalau pas berjajan itu paling ya mas jalan tadi itu. Kalau nggak kenal saya itu nanti bagaimana? Ya sekarang itu mau ke pondok mau ujian itu, ujian itu mau banyak akhirnya ada itu. Cara itu beda betul. Jadi itu harus ditanamkan juga. Nah, apalagi problemnya Pak Menteri itu ya ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Jadi kayaknya tentang itu sudah biasa itu sangat satu bangun pagi. Pasti belajar. Jadi kita beribadah, lalu berolahraga. Kemudian apa? Kebugaran jasmaninya itu. Apalagi usia 20 tahun ke atas sudah mulai harus menjaga otot rangka tubuh. Ya, karena apa? Kandungan lemak itu berapa? Kemudian itu akan mempengaruhi kolesterol. Kolesterol itu akan mempengaruhi di penyakit apa saja. Itu harus sudah mulai diantisipasi. Lalu makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, apalagi gimana Pak? Arahnya dengan itu jam berapa? Di atas jam 9 ya? Itu memang harus dengan tanamkan ibu. Jam 9 kalau dengan nyatakan tet matikan lampu. Sama saya juga begitu. Dengan 9 matikan lampu. Yang itu harus salahnya matikan lampu. Tetapi kenapa Pak pengen dulu? Dia akan terbiasa sampai karena dia terjaga ya oleh dulu itu nanti dia mengalami kualitas hidup kalipan. Lalu dari sisi sekolah, anak dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Nah ini ya, jadi teladan itu adalah dari peserta didik guru harus senantiasa berperilaku baik, menghindari tindakan-tindakan kekerasan, dan harus komit lemah lembut sama anaknya. Komitmen ya. Oh jadi seorang guru TK, guru PAUD kalau ada yang bilang, iya mas, ini tapi ini yang dibutuhkan guru TK itu gajinya itu memantapin alami. Ngajari Al-Fatihah itu dipakai sampai dia akhir hayat. Ngajari hadis bisa diajari di sekolah ya. Mamanya marah sampai rumah. Dia sampai rumah bilang, jangan marah begini sudah. Ibu nanti jadi marah pakai kamu. Ya. Nah, salah satu doa yang sering diucapkan Rasulullah SAW adalah, ya Allah, siapapun yang diberikan jabatan untuk mengurusi perkara umatku, lalu dia mempersulit urusan mereka, maka bersulitan. Dan barang siapa diberikan jabatan untuk mengurusi umatku, lalu dia bersikap lemah lembut, maka lemah lembutnya dia. Maka itu gajinya guru PAUD itu adalah kehormatan ulama. Sebetulnya tugasnya guru TK, guru PAUD itu apa Pak? Itu tak kasih gambaran ini. Kalau cuma nyanyi tepuk-tepuk. Nilai moral agamanya distimulasi. Bisa berdoa, praktek sholat, praktek itu. Fisik motorik gerakannya, kemarin juga belum bisa pegang pensil, pegang pulpen. Gerakannya itu belum secara terkoordinasi, itu juga distimulasi oleh guru. Kognitifnya, ya, bagaimana cara berpikir, berbahasa, bagaimana cara dia menyampaikan bahasanya, sosial emosional
bagaimana cara bergaul, seni, ya, karya seni, prakarya itu juga diajarkan semua dari ibu guru. Enak, cuma nyanyi tokoh SPP minta mahal terus. Saya sering itu. Saya juga mengelola sekolah juga. Gitu. Karena tanggung jawabnya tinggi, apalagi dari kurikulum itu sudah diminta berapa dimensi profil lulusan. Bagaimana ketakwaan, baca tugas, kenalan kuliah, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Itu dengan harapan apa? Dari stimulasi awal ada kompetensi akhir dan lulusannya unggul. Jadi anak dengan itu sudah punya bekal karakter, sudah punya bekal ilmu pengetahuan wawasan. Dan masyarakat itu juga harus berukur bagaimana partisipasi anak dalam kegiatan kelompok yang terukur dapat membantu mengatasi hal ini. Maka yang diperlukan adalah kecermatan di dalam memilih teman dan kawan-kawan yang baik. Misal, lingkungan sekolahnya sudah munafik, sudah baik dalam penyampaian stimulasi. Lingkungan rumahnya sudah diajarkan baik. Begitu dia main di luar, lost control, tidak ada kontrol. Pasti akan terpengaruh dari itu tadi. Dari pusat pendidikan tadi, keluarga, sekolah dan masyarakat. Bagaimana cara membangun frekuensi dan sinkronisasi? 1. Hubungan orang tua sekolah masyarakat. 2. Berdiskusi dengan sehat. 3. Tidak saling menyalahkan. Guru tidak menyalahkan orang tua tidak menyalahkan guru. Jadi yang dibutuhkan itu apa? Diskusi yang sehat agar tidak saling menyalahkan. Lalu kunjungi sekolah bersama-sama, termasuk pendidikan mau datang itu juga saya mengapresiasi. Itu bentuk kepedulian dengan terhadap bagaimana perkembangan anak saya. Kenapa kok diadakan parenting? Itu untuk menambah wawasan meskipun dalam artian di sini saya pun juga sama-sama masih butuh banyak belajar. Lalu dengarkan cerita anak, nikmati waktu kebersamaan. Berapa lama waktu Anda habiskan untuk anak-anak? Dengan kalau nonton film-film ya isinya itu terkait dengan kebersamaan waktu bersama anak yang tidak dapat diulang. Kalau dengan menonton hal seperti itu nanti kita akan tanya, oh iya, ternyata banyak waktu saya habiskan sia-sia. Dan untuk kata-kata hari ini, cara terbaik untuk mendukung anak yang menjadi individu yang bahagia adalah dengan mengupayakan bahwa kita akan selalu ada untuk mereka apapun keadaan. Meskipun anaknya nanti sudah berkeluarga, dia mengalami hal yang kurang enak dan sebagainya, tetap pasti orang tua akan selalu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini juga masih cukup belajar, masih cukup banyak masukan juga. Apabila saya kurang bermanfaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Novan, luar biasa sekali pemaparan materi dari beliau. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pemaparan kita ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi mama-mama yang punya pertanyaan atau ingin sharing, curhat mungkin tentang kesulitan atau mungkin kebiasaan anak di rumah, boleh untuk bisa angkat tangan, berdiri dan menyebutkan nama serta nama Anda. Gitu. Monggo Mbak, yang mau bertanya, boleh tunjuk tangan. Cepat-cepatan Mas, seperti pulang mau di kelas. Siapa yang mau? Saya mamanya juga nggak boleh kalah. Monggo, mungkin dari kelompok A1, kelompok A2, A3, atau pertanyaan mungkin. Monggo Mas. Kayaknya masih pakai mikir ini. Monggo, atau dari Bu Guru mungkin ada yang ingin bertanya Bu, monggo. Relax mawon, banyak yang mestinya 50 sampai atas kita 100 orang. Monggo Mas, daripada nanti sampai rumah menyesal, aku harus kita tanya gitu. Monggo.
Dan kelompok B mungkin yang lagi tentang nanti anak bisa membaca atau enggak di SD, mungkin bisa ditanyakan tipsnya atau mungkin monggo yang ingin disampaikan. Dari Ibu Guru, Bu Yani mungkin? Oke, Pak. Monggo Bu Yani. Bu Yani juga perwakilan guru juga perwakilan wali murid ya, Mas? Monggo Bu Yani bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak, saya juga di sini sebagai wali murid, ibu dari dua putra dan putri. Saya mau tanya, tadi kan ada beberapa aspek yang dimiliki anak ya, tidak hanya akademik. Jadi saya itu kedua anak saya itu sedikit mempunyai prinsip, tapi kami samakan dengan suami ayahnya. Saya menggali kemampuan anak di luar non akademik. Jadi saya cari anak ini suka apa, anak ini suka apa, saya ikutkan les A, tidak cocok, les B, tidak cocok juga, dan akhirnya ketemu untuk yang anak pertama di seni, dan juga sama untuk ke anak kedua juga sama, saya prosesnya seperti itu. Bukan yang menuntut, tapi saya itu memberi waktu mengajar anak itu untuk ikut les A, B, dan C. Tapi akhirnya ketemu satu untuk yang A di seni lukis, yang anak kedua ini memang baru di tari. Tapi saya mendengar suara-suara sumbang di luar, karena kan memang anak-anak itu sudah mulai bermain dengan temannya. Waktu mereka bermain memang saya panggil, Kak berangkat les, Duk ayo kita berangkat les. Akhirnya ada suara sumbang, bocah kok dileske terus, apa gak saake gitu. Dan itu sedikit menggoyahkan saya Bapak. Apakah dengan prinsip saya itu tadi, saya menggali di luar non akademik, itu apakah bisa membebankan anak saya, ataukah ada trik dan cara yang lain untuk bisa memantapkan ke apa tadi prinsip saya itu tadi. Ya, saya juga masih bertanya-tanya apakah anak ini suka atau enggak. Tapi setiap dia berangkat dia enjoy. Waktu dia memang capek, yang anak saya kan memang lesnya itu dari PAUD sampai ini kelas 5. Waktu dia capek, Mah aku capek, aku mau istirahat dulu. Oke. Tapi dibalik kata oke, saya mengenalkan, Kak ini kan sudah ini, kan tinggal maju lagi. Tapi saya masih bisa seperti itu Bapak. Bagaimana untuk yang terbaik untuk putra putri kami? Terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Untuk Pak Novan mau langsung dijawab atau? Baik, terima kasih Bu Yani atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi ini berada di dua posisi ya. Satu sebagai posisi untuk melayani anaknya, untuk anak. Di satu sisi mendapat suara-suara itu ya dari luar gitu ya. Nah, kalau ditinjau dari sisi akademis bagaimana Pak? Satu, tadi disampaikan anak enjoy, berarti tidak ada paksaan. Yang kedua, sebagai bentuk dalam artian untuk pengembangan aspek perkembangan anak yang harus distimulasi. Nah, saya jelaskan di sini. Usia KB, usia TK itu sudah ada aturannya. Berapa lama waktunya belajar, berapa lama waktunya itu mendapatkan kegiatan terbimbing, itu ada aturannya semua. Jadi kenapa kok? Dan kita sana kok 5 hari
yang sini kok 6 hari. Itu asli mau nonton takanannya, nggak mungkin itu kalau nggak ada takanannya. Kemudian apakah yang dilakukan Bu Yani ini benar apa enggak? Kalau saya bilang itu ya sah-sah saja. Karena apa? Dikatakan bocah kok di lesnya terus dalam tanda kutip. Intensitas lesnya itu apakah setiap jam atau itu hanya 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, masih sah-sah saja. Kecuali kalau itu ujian nasional ya, ujian nasional kan dengan dulu pasti sama kayak saya, drill jam 6 sampai jam 12 soal terus itu namanya drilling gitu ya. Nah, teknik drilling itu hanya masuk dalam short memory atau memori jangka pendek. Pasti sekarang sudah lupa itu. Tapi kalau hal-hal yang menyenangkan pada saat TK, SD, SMP, SMA, dia pasti ingat. Apalagi kalau ada reunian, pasti dia nanti ingat sama temennya. Dia kakeknya yang akhirnya juga kembang ya. Nah, itu karena hal yang menyenangkan masuk dalam memori jangka panjang. Nah, yang dilalui oleh Bu Yani ini, saya rasa sebagai orang tua, prinsip itu sudah benar. Kalau saya punya anak sendiri ya, pasti akan tambahkan terkait dengan kemampuan apa yang mampu menunjang. Apalagi sekarang gitu ya, kemampuan berbahasa asing itu sudah mulai harus diberikan. Kemampuan komputer sudah syarat mutlak. Anak SMP, SMA, apalagi kuliah sudah harus mutlak bisa. Kalau yang terbaik apa? Misal seni itu juga baik itu. Nah, karena apa? Biasanya darah seni itu mengalir dari orang tuanya. Nah, jadi saya rasa hal itu saja malah bagus itu. Jadi kadang itu kan ada orang berbicara itu kan ya gini lah. Ada orang naik yang gambar LDW tidak dinaiki salah, ditutur salah, dinaiki sakit apa kudanya. Nah, itu kadang itu kan omongan orang itu dari itu kesehatan mental itu yang sangat baik kita bilang. Kalau jadi dapat omongan gitu dipikir, makanya bukan dulu maaf pikiran sebenarnya kalian bukan bercanda, ajib masak deh malah keliru masukkan darah terlalu banyak macam itu. Jadi semua itu dijalani dengan apa sebenarnya? Oh ternyata Indonesia itu sudah benar. Kadang juga kalau menuruti hal seperti itu tidak akan ada habisnya. Karena masing-masing orang tua itu pasti punya apa namanya porsi masing-masing untuk meningkatkan stimulasi pada anaknya sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi saya rasa tidak apa-apa ya. Anak-anak dosen saya juga banyak yang ditugaskan leskan bola, leskan apa secara akademik dan non akademik agar berimbang. Begitu. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Pak Novan. Yang sudah cukup? Ya. Baik, untuk penanya selanjutnya, monggo dari wali murid kelompok A1, kelompok B1 mungkin monggo. Apa saya yang menyusul ke sana? Monggo Mama Kias, sepertinya lagi pengen bertanya. Monggo. Dari Bu Guru lagi mungkin ada lagi Bu? Bu Endang atau Bu Susi? Bu Halwa mungkin? Dan putrinya masih usia sangat ini ya Bu Putri. Oke, Bu Endang. Cukup ya Ma? Bu Ami, oke. Baiklah, jika cukup, kita memasuki acara yang terakhir ya Mas, yaitu penutup. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, izin menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi hari ini. Yang pertama, pendidikan anak yang optimal tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah atau rumah saja, melainkan butuh sinergi
dan satu frekuensi antara orang tua dan guru agar potensi anak bisa berkembang maksimal. Untuk perlu diingat selalu bahwa sekolah bukan bengkel. Apa yang sudah ditanam dari sekolah perlu juga dibiasakan di rumah bersama orang tua. Yang kedua tentang mengenali kecerdasan majmuk, bahwasanya setiap anak memiliki potensi yang unik, baik dalam bahasa, matematika, musik, seni, gerak tubuh maupun sosial. Jadi memang tidak bisa dibeda-bedakan karena memiliki perbedaan kecerdasan majmuk yang berbeda. Yang ketiga yaitu tentang perlindungan dan keamanan digital. Orang tua dan sekolah wajib mendampingi anak dalam penggunaan media digital agar terhindar dari risiko dan konten berbahaya di dunia maya. Yang keempat yaitu kebiasaan Indonesia Hebat, sebagaimana yang sudah kita nyanyikan bersama. Yang terakhir yaitu mengenai aksi nyata orang tua, bisa dengan berkomunikasi secara segar dengan guru, aktif dari dalam kegiatan sekolah, menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan cerita dan perasaan anaknya dalam kondisi apapun. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Nofan Zulfahmi MPD, atas ilmu yang sangat bermanfaat serta kepada seluruh wali murid dan dewan guru. Terima kasih atas partisipasinya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum saya menutup acara pada pagi hari ini, mohon izin untuk Pak Nofan bisa maju ke depan untuk penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suswawati, kepada Pak Nofan dan Ibu Susi bisa maju ke depan. Oke. Ada Ibu Pengurus, Bu Nunuk, Ibu Bani, boleh ikut berfoto ke depan? Pengurus? Oh, sudah. Dia berhenti. Terima kasih. Baiklah, demikian acara pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama-mama kita foto lebih dulu ya, bisa maju ke depan. Bisa maju ke depan semua. Tasnya perketaan dulu di kursi, kita berfoto bersama. Masih lagi.